Selamat datang kembali semuanya. Selama lebih dari 1 dekade, para insinyur telah mengecilkan transistor yang memberi daya pada setiap komputer modern, ponsel pintar, dan pusat data. Setiap generasi baru semakin sulit dicapai, mendorong batas-batas fisika dan material. Kini industri semikonduktor memasuki tahap baru yang disebut era 2 nanometer. Di sini, panjang gerbang satu transistor mendekati lebar sehelai untai DNA. Perubahan ini bukan hanya tentang membuat fitur yang lebih kecil, juga tentang mendesain ulang bentuk transistor itu sendiri. Desain yang paling banyak dipakai selama bertahun-tahun adalah transistor efek medan sirip, atau yang biasa kita sebut FinFET. Desain ini memungkinkan arus listrik mengalir di sepanjang sirip vertikal tipis dengan gerbang yang melingkari ketiga sisinya. Desain itu menggantikan transistor planar datar yang digunakan sebelum tahun 2011 dan memberikan kontrol elektrostatis yang sangat baik. Tapi, saat transistor mencapai ukuran di bawah 5 nanometer, siripnya terlalu sempit untuk menampung arus yang cukup. Kebocoran meningkat, panas naik, dan ketepatan pembuatan tidak bisa lagi dipertahankan. Ini membuat kelompok peneliti mengembangkan struktur baru yang disebut transistor gate-all-around, yang sepenuhnya melingkupi saluran dan memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap aliran elektron. Bayangkan tumpukan lembaran nano yang tersusun seperti pita-pita tipis. Setiap lembaran membentuk saluran sempit tempat arus mengalir dari sumber ke pembuangan. Bahan gerbang mengelilingi setiap lembaran, membentuk pembungkus penuh yang meningkatkan kontrol listrik. Karena gerbang mengelilingi semua sisi, perubahan tegangan bekerja lebih seragam di seluruh saluran, mengurangi kebocoran dan memungkinkan daya operasi yang lebih rendah. Dalam generasi 2 nanometer, beberapa dapat ditumpuk sedikit vertikal elektrik transistor untuk tingkat konsentrasi bateria. Bentuk nanosheet ini adalah kemajuan yang sangat penting. Setiap lembaran biasanya setebal 5 hingga 10 nanometer dan dipisahkan oleh pembatas isolasi. Saat membuat, para insinyur menumbuhkan lapisan silikon dan silikon germanium secara bergantian. Germanium ini berfungsi sebagai bahan yang akan dihilangkan nanti. Setelah mengikis sisi-sisinya, larutan kimia khusus melarutkan germanium, meninggalkan ruang kosong yang menjadi saluran. Bahan sogam kemudian diimpan membungkus lapisan silikon yang tersisa. Hasilnya adalah desain superpanel anchor. Elektrostatika menentukan seberapa baik sebuah transistor bisa mengendalikan medan listrik di dalamnya. Di FinFET, gerbang mengelola 3 sisi saluran, tapi sisi keempat yang terhubung ke substrat memungkinkan sedikit kebocoran medan. Di perangkat GAA, saluran benar-benar tertutup, memperpendek jarak antara gerbang dan setiap titik di dalamnya. Ini memperkuat kontrol medan dan menekan efek saluran pendek yang biasanya muncul pada geometri yang sangat kecil. Ini memungkinkan perangkat beroperasi pada tegangan lebih rendah, sambil tetap mempertahankan kinerja tinggi. Pengembangan bentuk baru ini bergantung pada banyak lembaga khusus. IBM Albany Nanotech Complex pertama kali menunjukkan chip uji 2 nanometer yang dibuat dari 4 lembar nano yang ditumpuk. Desain ini mencapai kinerja 45% lebih tinggi pada tingkat daya yang sama dibandingkan dengan versi sebelumnya. Samsung Electronics mengubah konsep ini menjadi struktur yang bisa dibuat, namanya Multi-Bridge Channel FET, dan mengatur lembar daya untuk mengontrol aliran listrik. Penemuan-penemuan ini menandai perubahan dari desain beberapa yang dibuatkan di divisi. Sebuah transistor itu seperti katup elektronik. Saat tegangan gerbang melewati batas tertentu, itu akan membentuk medan listrik yang membuat elektron bisa bergerak dari sumber ke saluran. Semakin kecil gerbangnya dan semakin rapat melilit saluran, kontrolnya jadi semakin presisi. Tantangannya di skala 2 nanometer adalah menjaga medan listrik tetap seragam di dalam lembaran yang sangat tipis. Perbedaan ketebalan gerbang atau kekasaran permukaan bisa menyebabkan zona medan tinggi lokal yang mengurangi keandalan. Untuk mencegahnya, produsen menggunakan pengendapan lapisan atom yang membangun material satu lapisan atom pada satu waktu. ISM International telah menyempurnakan proses ini untuk mendapatkan lapisan yang seragam di setiap nanosheet, memastikan kekuatan dielektrik yang konsisten. Membuat pola struktur ini bergantung pada litografi ultraviolet ekstrem. Pemindai EUV ASML menentukan fitur jauh di bawah 15 nanometer dengan memfokuskan cahaya ultraviolet melalui sistem cermin yang kompleks yang beroperasi dalam ruang hampa. Untuk mencapai 2 nanometer, para insinyur menggunakan pola ganda dan kimia resist canggih. Sistem apertur numerik tinggi generasi berikutnya dari ASML
yang diharapkan mulai diproduksi pada tahun 2027, akan mendorong resolusi lebih jauh lagi. Alat pendukung dari Tokyo Electron menyediakan pelapisan resist dan presisi ETSA yang menjaga lapisan nanosheet tetap sejajar sempurna melalui lusinan langkah fabrikasi. Selain bentuk, ilmu bahan juga jadi penentu loh. Saluran silikon itu sudah hampir mencapai batas kemampuan dan panasnya. Tim peneliti di CEA-Leti lagi coba-coba paduan timah germanium yang bisa ningkatin pergerakan pembawa muatan, tapi tetap cocok sama alat pengendapan yang ada sekarang. Keren kan? Fraunhofer IZM juga lagi ngembangin lapisan antarmuka termal tipis yang bisa ningkatin perpindahan panas antara bagian aktif dan alasnya. Penting banget ini. Kemajuan-kemajuan kecil kayak gini nih, yang bikin proses 2 nanometer itu bisa terwujud dan bisa diandalkan buat dipakai secara komersial dalam jangka panjang. Hebat ya? Pengiriman daya dari sisi belakang adalah tonggak penting lainnya. Dalam desain biasa, kabel sinyal dan daya berbagi lapisan atas yang sama, yang menyebabkan hambatan dan penumpukan panas. Memindahkan jalur daya ke bawah transistor memperpendek jalur arus dan mengurangi penurunan tegangan. IBM dan Intel telah menunjukkan via sisi belakang terintegrasi yang memasok setiap tumpukan nanosheet langsung dari bawah, meningkatkan efisiensi energi hingga 20%. CEA-Leti menganalisis efek thermal del desiderating untuk menciptakan feedback stabil lebih dari balancing range. Membuat perangkat ini butuh kontrol yang luar biasa. Setiap wafer diperiksa ribuan kali pakai mikroskop elektron dan hamburan sinar X. Model kecerdasan buatan memantau hasilnya buat memprediksi variasi hasil. Insinyur proses di lembaga Fraunhofer lagi mengembangkan sistem pembelajaran mesin yang menghubungkan waktu ETSA, suhu, dan kimia gas dengan keseragaman nanosheet. Kontrol adaptif ini mengurangi limbah dan meningkatkan konsistensi hasil di seluruh jalur fabrikasi. Teknologi pengemasan juga ikut berkembang. Karena ukuran transistor makin kecil, peningkatan kinerja chip sekarang tergantung pada cara chip itu dirakit. IBM dan Samsung sedang mencoba cara baru yang disebut hybrid bonding. Cara ini menyambungkan chip logika dan memori secara vertikal dengan hambatan yang sangat kecil. Renesas sedang membuat platform System on Package yang menggabungkan berbagai chip ke chiplet menggunakan sambungan yang sangat halus. Cara-cara ini memungkinkan komponen-komponen khusus bekerja sama seperti satu prosesor utuh, sambil menjaga agar energi transfer data tetap rendah. Manajemen panas juga sama pentingnya. Saat kepadatan nanosheet meningkat, zona panas lokal muncul dalam pola yang tidak terduga. Fraunhofer IZM telah menunjukkan saluran pendingin mikrofluida tertanam yang dibangun langsung ke dalam substrat silikon. Ini menghilangkan panas secara merata dan mencegah retakan akibat tekanan termal. Hasilnya adalah masa pakai komponen yang lebih lama dan kinerja yang stabil bahkan di bawah beban berkelanjutan. Kemajuan seperti ini buat chip generasi berikutnya tiada lebih cepat tetapi jual lebih sempurna. Setiap node fabrikasi baru menimbulkan tantangan ekonomi. Sebuah pabrik 2 nanometer lengkap bisa menghabiskan biaya lebih dari 20 miliar dolar. Pemerintah dan konsorsium industri kini berinvestasi bersama untuk menyebarkan biaya dan keahlian tersebut. Kemitraan antara IBM, Samsung, ASML, dan pusat penelitian akademik seperti CEA-Leti membantu menstandardisasi alat, berbagi data, dan mempercepat produksi percontohan. Model kolaborasi ini dibuat persentasionalan, spesifikasi teknis dan distribusi yang bergolong bergantung kita sama lain. Para perancang sirkuit juga harus menyesuaikan diri. Perangkat CAI merespons tegangan secara berbeda dibandingkan FinFET sebelumnya, sehingga memerlukan model simulasi baru. Perangkat lunak pemodelan kompak sedang disempurnakan untuk menyertakan efek pembatasan kuantum yang muncul ketika elektron bergerak melalui saluran selebar beberapa atom saja. Alat-alat ini memungkinkan perancang untuk menyetel dimensi gerbang, jarak, dan ambang arus dengan ketepatan matematis sebelum wafer fisik apapun diproduksi. Metode pengujian juga telah berkembang. Penyelidikan langsung tidak lagi praktis pada skala ini. Sebagai gantinya, para insinyur menggunakan mikroskop, kapasitansi pemindaian, dan holografi elektron untuk memvisualisasikan potensi listrik di seluruh nanosheet. Pengukuran dari instrumen ini memverifikasi bahwa setiap gerbang mempertahankan kontrol medan yang seragam dari atas ke bawah. Data yang dikumpulkan dari pengujian ini kembali masuk ke simulasi fabrikasi untuk menyempurnakan langkah-langkah proses pada produksi berikutnya.
Pergeseran ke logika 2 nanometer mengubah cara energi digunakan di seluruh komputasi. Transistor yang lebih kecil beralih lebih cepat dan mengonsumsi lebih sedikit daya, mengurangi total energi per komputasi. Ketika diterapkan pada pusat data besar, peningkatan ini menurunkan permintaan listrik dan kebutuhan pendinginan. Peningkatan ini berasal dari efisiensi fisik langsung, bukan target keberlanjutan yang abstrak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan komputasi, pengurangan energi yang nyata seperti itu menjadi penting. Penelitian untuk generasi mendatang sudah berjalan. Langkah selanjutnya, sekitar 1,4 nanometer, ingin menggunakan saluran nanowire bukan nanosheet. Gerbang akan melilit sepenuhnya setiap kawat silinder, menawarkan kontrol yang lebih besar lagi. Interkoneksi optik mungkin akan segera menggantikan kabel tradisional di dalam chip, mentransmisikan data sebagai cahaya, bukan arus listrik. Sirkuit antarmuka kuantum, yang sekarang dalam uji coba awal di IBM dan beberapa laboratorium universitas, pada akhirnya dapat menghubungkan prosesor kriogenik ke logika klasik melalui jembatan fotonik. Setiap generasi baru desain semikonduktor memaksa kita untuk memikirkan ulang fisika, bahan, dan arsitekturnya. Perpindahan ke 2 nanometer bukanlah versi yang lebih kecil dari masa lalu, melainkan lompatan struktural yang memperkenalkan cara baru untuk mengendalikan arus pada skala atom. Daripada hanya mengecilkan FinFET, para insinyur telah menciptakan geometri baru yang akan terus berkembang selama dekade berikutnya. Ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dapat terus berlanjut meskipun batas fisik semakin dekat. Bagi para penonton, memahami perubahan ini menunjukkan mengapa gelombang prosesor berikutnya akan berbeda tidak hanya dalam kecepatan tetapi juga dalam filosofi desainnya. Kinerja mereka muncul dari geometri nanosheet, perutian daya belakang, dan kolaborasi perusahaan serta lembaga penelitian yang berspesialisasi dalam bagian-bagian proses yang berbeda. Soj pinjum chip monim gandat dewain sisimpain judsi ng changes fatima rot. Saat kita mencapai tonggak 2 nanometer, desain semikonduktor kini berdiri di batas antara rekayasa dan fisika atom. Pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan antara industri dan akademisi memastikan bahwa inovasi tetap mungkin bahkan ketika struktur mendekati skala individual. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.